Pemirsa, belum genap setahun dari masa perceraian, Andrew Andika sudah buat masalah lagi dengan Tengku Dewi. Setelah sebelumnya Andre dan Tengku Dewi bercerai lantaran diduga adanya isu orang ketiga. Kali ini, Tengku Dewi siap mempolisikan mantan suaminya lantaran Andrew kabarnya abai terhadap nafkah anak-anaknya. Presenter 37 tahun ini meluapkan kekesalannya melalui unggahan Instagramnya, menyeratkan bahwa kewajiban Andrew Andika untuk menafkahi anak-anak mereka sebesar 20 juta per bulan tidak berjalan mulus. Saat diskusi baik-baik sudah tidak lagi sejalan. Ingat, semua sudah diatur dengan pasal dan hukum yang jelas. Jangan pernah takut selama kamu berada di jalan yang benar, terutama ketika berhadapan dengan orang yang narsistik atau manipulatif. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan juga gagal akibat sikap Andrew yang dinilai narsistik dan manipulatif. Tak tahan lagi dengan sikap mantan suaminya yang tak menafkahi anak-anaknya, Tengku Dewi siap bawa ke jalur hukum demi memperjuangkan hak anak-anaknya. Diskusi dengan Andrew tak membuahkan hasil, bahkan menemui jalan buntu. Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangin lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena udah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Harta gono gini harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang pas belum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Hak asuh anak, nah itu belum diomongin, mungkin nanti. Perjuangannya yang pasti ya menjalani hidup aja, cuma bedanya sekarang kan tanpa suami ya. Mungkin aku akan lebih semangat lagi buat kerja. Kalau di entertain ya masih, karena itu tidak mempengaruhi aku bercerai atau tidak sih. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya. Kalau misalnya banyak masukan gitu kan pusing ya. Jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas. Sementara di saat Tengku Dewi tengah memperjuangkan uang nafkah yang mandek berbulan-bulan dari Andrew Andika, mantan suaminya itu justru pamer jalan bareng dan bertunangan, bahkan siap menikah lagi dengan wanita lain. Kabarnya, Andrew telah memiliki kekasih bernama Violentina Kaif atau Vio yang sudah berjalan selama hampir 11 bulan lamanya. Mau dong satu ya? Yang mana Kak? Lagi ada Kak Andrew dan Kak Vio. Hai, sekarang kita lagi cobain menu tahu gejrot dan juga tahu isinya. Benarkah Andrew abai nafkah anak lantaran sibuk mengurusi kehidupan barunya dan pacaran terus? Benarkah Dewi akhirnya siap bawa Andrew ke jalur hukum karena sudah muak lihat Andrew yang bucin habis dengan tunangannya, sementara nafkah anak nggak dipikirin? Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti. Musisi dan komedian Andre Taulany kembali menjalani proses sidang cerai dengan sang istri Rianwartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin. Sidang tersebut menjadi sidang lanjutan dari rangkaian proses hukum perceraian yang mereka jalani sejak beberapa waktu lalu, yakni mediasi. Proses mediasi kembali batal setelah Erin kembali berhalangan hadir di persidangan karena sakit. Ditemui awak media jelang sidang, Andre berharap proses perceraiannya mendapatkan hasil yang baik. Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan mediasi. Pak Haji sekarang di sini hadir, cuman dari termohon berhalangan hadir. Tadi dikuasakan sama kuasa hukumnya. Dalam hal ini beliau dalam keadaan informasinya tadi sakit dan ada surat sakit yang diberikan kepada mediator seperti itu. Jadi mediasi hari ini prinsipal kami berhalangan hadir. Kami sudah menyampaikan surat sakitnya, ya kan. Kami tadi juga menyampaikan untuk meminta dijadwalkan ulang. Jadi besok jam 9 kita tunggu hasilnya, keputusan dari hakim pokok perkara seperti apa. Apakah akan dijadwalkan ulang atau seperti apa. Kalau gagal belum, karena kan prinsipal kami belum hadir ya. Belum hadir karena memang harus yang bersangkutan langsung gitu ya untuk hadir mediasi. Jadi kalau dinyatakan gagal belum.
Namun selain perkara rumah tangga, muncul kabar Andre akan menjual salah satu rumah miliknya. Dengan gaya khasnya, Andre menjawab pertanyaan wartawan. Lantas benarkah komedian papan atas ini menjual rumah lantaran ada kaitannya dengan perceraiannya dengan Erin? Mengingat sempat ramai diberitakan bahwa Erin menggugat balik soal harta gonogini seperti tanah, bangunan, kendaraan, rekening maupun investasi yang nilainya mencapai puluhan miliar ke Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kenapa dijual nih Pak Haji? Nggak ada. Nggak dijual. Apa belum ada yang beli? Nggak dijual. Apa mau bikin rumah baru Pak Haji? Oh, rumahnya banyak. Rumah keong, Jadi rumah yang kabar dijual tuh diperuntukkan untuk apa Pak Haji? Kantor kah atau emang rumah tinggal? lapangan padel. Jual rumahmu udah tadi. Jangan-jangan agen properti ini nih. Ada kabar buat konsul ya? Sementara terkait proses mediasinya dengan Erin yang gagal, Andre kembali menelan pil kecewa. Benarkah ketidakhadiran Erin yang kabarnya tengah sakit setiap kali sidang jadi memperlambat proses perceraian? Atau justru Erin kebalikannya dari Andre, tak menginginkan perceraian dan ngotot mempertahankan rumah tangganya dengan Andre? Seperti apa perasaan Andre yang harus bolak-balik menghadiri sidang di tengah jadwal syuting yang padat, namun tidak mengalami kemajuan ataupun status baru dari dirinya lantaran Erin tak pernah hadir? Ya kan saya profesional, jadi harus tetap bagus dong syuting. Nggak boleh jadi terbawa. Makasih ya teman-teman ya. Pak Haji, Sehat-sehat semuanya. Lantas benarkah Erin mengalami sakit yang serius lantaran kembali digugat cerai oleh Andre Taulani? Seperti apa kondisi kesehatan Erin saat ini? Tadi saya lihat ada surat sakitnya, sampai ada hasil labnya juga ya, tapi saya belum baca tadi detailnya apa, langsung saya berikan ke mediatornya, tapi kayaknya cukup serius karena dibutuhkan waktu istirahat sampai akhir pekan ini. Nggak sampai dirawat di rumah sakit, cuman memang kalau lihat dari hasilnya ya, dari kemudian apa saja yang dilakukan tadi malam di rumah sakit, sepertinya cukup serius.